Ya, tentu kita perhatikan kenapa pelayanan kita atau khotbah kita berubah menjadi bisnis. Wah, ini tentu menyedihkan, tapi itu fakta. Shalom Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih dan cintai. Saya bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kita bersyukur karena kita dipilih sebelum dijadikan menjadi anak-anak Allah. Kita bersyukur karena Tuhan oleh belas kasihan kemurahan yang menolong kita untuk ada dan sehat sehingga hari ini. Di tengah-tengah situasi ini, mari kita berdoa supaya bangsa kita bisa terluput dari begitu besarnya dampak COVID-19 bagi ekonomi dan kesehatan dan juga kehidupan. Ya, kita bersyukur hari kita bisa belajar satu tema penting, yaitu ketika pelayanan atau ketika khotbah kita adalah berubah menjadi bisnis. Ya, tentu kita perhatikan kenapa pelayanan kita atau khotbah kita berubah menjadi bisnis. Wah, ini tentu menyedihkan, tapi itu fakta. Mari kita lihat dari Matius pasal 21. Saya baca satu teks, yaitu ayat 12 dan 13. Saya bacakan buat kita. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Wah, ini menarik sekali. Ada fakta di teks ini di mana ya orang-orang yang punya kewenangan di bait Allah, ini biasanya imam-imam, ya membolehkan atau mengubah gambaran bait Allah yang dikatakan di ayat 13. Ya, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi berkumpul situ orang-orang yang digelari sebagai penyamun. Siapa penyamun itu? Adalah orang-orang yang mencari celah, orang-orang yang mencari cara-cara yang licik untuk bagaimanapun caranya atau bagaimanapun bentuknya untuk mendapatkan sejumlah keuntungan besar atas bait Allah. Dan ini menarik. Misalnya, ya, ketika orang ingin membeli satu korban bakaran, misalnya, maka mereka akan bicara dengan para bisnis untuk menentukan ini loh kriterianya. Dan kalau kita bawa, kita punya korban, mereka katakan ini aduh nggak tersertifikasi, ini nggak bisa, ini nggak halal, ini nggak bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau mau, kamu harus beli yang kita sediakan. Memang ini sudah tersertifikasi halal. Kenapa? Karena ini sudah diperiksa baik-baik oleh imam. Padahal imam bekerja sama dengan pedagang domba kambing untuk menyediakan harga yang lebih mahal, dan mereka berbagi keuntungan atasnya. Dan ini sesuatu yang terjadi. Nah, ketika itu terjadi, inilah yang menjadi alasan kenapa Yesus marah. Yesus begitu marah, dan kemudian kalau kita lihat, dia mengusir semua orang yang berjualan di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang-pedagang merpati. Yesus marah. Nah, kalau ini benar, Yesus marah. Kalau kita melayani untuk mengajar satu poin, untuk mengejar banyak keuntungan secara materi, untuk tujuan keuntungan. Beberapa orang bertobat untuk menjadi ya pelayan Tuhan, tetapi motifnya masih seperti ini. Kalau itu benar, Yesus akan marah kepada kita. Mengapa? Karena kita memanipulasi pelayanan, kita memanipulasi mimbar kita menjadikan mimbar kita bukan untuk memberitakan kebenaran, tapi menyampaikan gagasan-gagasan ide-ide yang membuat pada ujungnya kita mendapatkan keuntungan yang besar. Dan kalau ini berjalan dalam kehidupan kita, ini terjadi dalam kehidupan kita, maka Yesus pasti bukan cuma marah, tapi dia prihatin. Dan kalau itu benar, kita menjadi orang-orang yang seperti digambarkan di teks ini. Pertanyaannya, mengapa sampai imam-imam berkolaborasi? Ya, imam-imam kemudian memberi legitimasi atau memberi ruang di mana ya orang-orang bisa berjualan, bisa berbisnis di sekitar bait Allah. Dan ini kan menarik sekali. Nah, sekarang orang sedang bergumul tentang rumah sakit Cikini. Bagaimana PGI kemudian bisa bertindak seperti itu? Kita memang tidak tahu duduk masalah sebenarnya. Tapi kalau kita berasumsi itu benar, ini menjadi satu ya keprihatinan buat PGI untuk gereja-gereja. Karena misalnya bisa mengalihkan sahamnya ke perusahaan tertentu dengan berbagai pertimbangan tertentu. Dan ini saya kira kalau itu benar, ini tentu menjadi sebuah PR yang besar buat kekristenan kita di Indonesia. Kok bisa? Pertanyaan kok bisa? Nah, bagaimana imamnya bisa? Maka jawab saya yang pertama ialah karena mereka belum tuntas dengan diri mereka. Mereka belum selesai dengan diri mereka. Saya bukan pendukung Jokowi, bukan. Saya hamba Tuhan.
Memang saya pilih beliau 2 kali. Pemilihan pertama, kedua saya pilih beliau. Tapi saya tidak terkait dengan beliau secara langsung. Tapi saya ingin mengatakan, ini pendapat saya pribadi. Dia sudah tuntas dengan dirinya. Jokowi sudah tuntas dengan dirinya. Saya ingin mengatakan begini, dia tidak punya kepentingan mencari keuntungan lagi. Dia tidak punya lagi harapan untuk memperkaya diri misalnya. Mendapatkan keuntungan sebagai presiden 2 periode. Atau membangun usaha. Atau melakukan korupsi besar-besaran. Dengan proyek-proyek besar dan kemudian entah bagaimana bisa mangkrak atau nggak tahu. Tapi yang pasti menurut hemat saya berpendapat pribadi bahwa beliau tuntas. Dan untuk alasan inilah salah satu alasan maka saya mendoakan dia supaya dia tetap sehat, keluarganya, anak-anaknya semua sehat. Mengikuti jejak ayahnya. Saya bersyukur salah satu putra beliau kemudian menjadi wali kota Solo. Ya, berharap bisa menyelesaikan dengan baik, raportnya baik, bisa ke DKI 1, baik juga, mungkin bisa ikut ayahnya punya jejaknya. Dan saya berpikir bahwa ayah yang baik itu pasti meninggalkan jejak yang baik. Tapi kalau ayah tidak baik, ayahnya korupsi, itu anak-anaknya sampai 7 turunan itu korupsi semua. Jadi filosofi Jawa bobot bibit bebek saya kira ada benar di konteks ini. Kenapa? Karena warisan yang dikasih oleh orang tua yang tuntas dengan dirinya. Anak-anak bisa mendapat pelajaran yang berharga. Bahkan bukan anak-anak, kita juga bisa belajar sebagai bangsa. Nah, pemimpin seperti ini udah tuntas dengan dirinya. Dia tidak lagi menjadikan jabatan, dia tidak menjadikan posisinya untuk mencari sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara untuk memperkaya diri, untuk menguntungkan diri sendiri. Dan itu berarti bahwa selama mereka seperti ini, selama mereka begitu terus, bagaimana jemaat ini bisa maju? Bagaimana pelayan ini bisa berkembang? Bagaimana bangsa ini bisa maju? Kalau pemimpinnya belum tuntas dengan dirinya sendiri. Ini kan menjadi sesuatu yang menyedihkan. Tetapi saya percaya bahwa pemimpin-pemimpin seperti ini, Jokowi misalnya, saya kutip, sudah tuntas dengan dirinya sehingga dia tidak punya kepentingan untuk memperkaya diri. Lihat aja bajunya, lihat aja penampilan begitu sederhana sekali, begitu merakyat sekali. Dan itu pun tidak pernah luput dari kritik orang-orang jahat. Mencari cara kesalahan, padahal ini salah satu pemimpin yang terbaik, bukan cuma di Indonesia, di dunia. Kita punya sekian banyak presiden, tapi saya berpikir bahwa dengan tidak mengecilkan presiden yang lain, tidak merendahkan yang lain, Jokowi menurut pendapat saya pribadi yang terbaik. Mengapa? Salah satu alasan moral saya adalah dia sudah tuntas dengan dirinya. Dan sementara di sini imam-imam nggak tuntas dengan diri mereka. Dan itulah sebabnya mereka mengizinkan ada praktek-praktek busuk. Saya bisa mengatakan bahwa bait Allah kalian jadikan sebagai sarang penyamun. Ini menjadikan sekali. Bagaimana kalau saya katakan bahwa gereja-gereja Tuhan telah menjadi sarang penyamun? Waduh, betapa memalukannya asesmen Yesus pada gereja. Kalau itu benar. Alasan yang kedua mengapa para imam memberi semacam jalan atau ruang buat orang-orang berbisnis di sekitar bait Allah adalah karena mentalitas mereka yang bermasalah. Integritas mereka yang bermasalah, karakter mereka yang bermasalah. Nah, seharusnya mereka bisa memberi teladan yang baik tentang bagaimana seharusnya seorang pelayan punya integritas atau moralitas. Nah, saya tidak lalu serta-merta mengatakan bahwa para pastor Katolik itu yang terbaik dari semuanya. Tapi saya ingin mengatakan begini, pola pendidikan seminari yang diterapkan di Katolik itu menurut saya salah satu yang terbaik. Karena mereka bukan cuma dididik secara akademik yang tinggi sekali, yang baik sekali. Kita tahu bahwa standar akademik di seminari Katolik itu tinggi sekali. Dan ini yang menurut saya patut kita ambil pelajarannya. Tapi juga yang kedua, proses pembentukan formasi spiritual itu sangat kuat juga. Mereka bayangkan harus berdoa panjang lebar untuk hanya panggilan mereka. Betul nggak saya terpanggil? Lalu mereka harus berdoa untuk persiapan mereka. Untuk berbagai macam persiapan selain spiritualitas. Ini sudah menghabiskan 2-3 tahun. Mereka belum masuk seminari. Tiap hari berdoa aja, bergumul. Berdoa, bergumul, apakah betul saya terpanggil? Lalu setelah itu mereka belajar filsafat. Cukup lama. Baru mereka masuk ke studi teologi di seminari. Dari proses yang panjang itu kita melihat bahwa ini bukan cuma serius. Ini lebih dari serius. Dan itulah sebabnya tidak banyak orang yang lulus dari seminari Katolik, jarang sekali. Dan kita lihat banyak sekali pastor-pastor mereka tidak terlihat. Ya, retorikanya banyak, ada 1-2 tapi sedikit sekali. Yang kelihatan kalau khotbahnya berapi-api. Kalau khotbahnya itu wah,
bombastis. Waduh, tidak, mereka tidak begitu. Khotbahnya tenang, datar. Tapi karya mereka luar biasa. Karya mereka nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita sangkali. Begitu berbobot dan bermutu. Jadi sebelum seseorang ditabiskan kemudian menjadi seorang pelayan, ini berbeda dengan orang lain. Tiba-tiba jadi pemimpin, tiba-tiba jadi tokoh, tiba-tiba jadi pengkhotbah, tiba-tiba jadi pembicara yang hebat. Dan ini mengerikan. Dari mana dia belajar? Bahkan orang yang baru menyeberang dari satu keyakinan ke keyakinan lain, tiba-tiba menjadi penceramah yang, penceramah agama yang kemudian kita seharusnya duduk belajar dan bukan seharusnya kita mengajar. Ini lucu. Bagaimana integritasnya kalau kehidupannya modelnya seperti itu. Suatu kehidupannya seharusnya mencerminkan proses yang panjang menjadi seorang pemimpin agama. Malah kelihatannya kayak karbitan. Jadi itu sebabnya teologinya nggak matang. Ngomongnya sana dan sini ngaco. Hari ngomong A, besok B. Hari ini bohong sini, besok bohong sana. Jadi antara ucapan hari ini dan ucapan besok atau kemarin itu tidak runtut. Itu tidak match. Itu bertentangan bahkan. Lalu kemudian dia punya sejuta alasan untuk menjelaskan itu. Sehingga semua punya jawaban. Padahal integritasnya dipertaruhkan. Nalarnya dipertaruhkan. Kenapa? Karena persiapan menjadi pemimpin itu rendah sekali mutunya. Tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi penceramah. Tiba-tiba ujuk-ujuk udah menjadi seorang pembicara. Kita bertanya dari mana? Sekolahnya di mana? Berapa lama dia sekolah? Itu sebabnya mentah sekali. Sebabnya nggak matang. Dan ini berbahaya. Nah, imam-imam seharusnya mereka punya integritas, mentalitas, punya karakter yang baik dan mumpuni. Mengapa? Karena mereka adalah pemimpin umat. Mereka adalah orang-orang yang kehidupannya di copy paste. Mereka yang diksinya, narasinya, khotbahnya, ceramah agamanya dikutip. Mereka menjadi panutan di masyarakat. Nah, kalau mereka salah dan jemaatnya juga, umat juga tidak kritis dan memfilter itu, semua akan gampang sesat. Jadi cara menyesatkan yang paling baik adalah pakai agama. Karena orang percaya tidak mungkinlah dia berbohong. Padahal lihat aja di teks ini. Mereka yang seharusnya menjadi panutan, mereka yang seharusnya jadi pemimpin yang baik untuk menjadi teladan, modeling bagi umat, justru mereka yang menyesatkan umat. Dan itu yang dikritik Yesus di pasal 23 Injil Matius. Ya, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Kenapa? Karena integritas mereka, moralitas mereka, etika mereka dipertanyakan. Dan ini yang terjadi. Mengapa mereka sampai mengizinkan para pengusaha masuk ke sana dan mereka menjadi seorang berbisnis? Ya karena integritas dan moralnya dipertanyakan. Saya akan menutup dengan satu tokoh di Alkitab yang ditulis oleh Kisah Rasul pasal 8 tentang Simon Magus. Ya, dia bukan tokoh yang seperti Petrus, tapi dia seorang yang dicatat di sini karena saya anggap penting. Apa yang diceritakan dari Kisah Rasul 8 tentang Simon Magus? Dia seorang dukun yang bertobat lalu percaya Yesus. Tapi karena dia belum paham, waktu dilihat orang seolah menerima Roh Kudus karena ditumpangkan tangan oleh para rasul, dia bilang kepada Petrus, berikanlah kuasa itu supaya kalau aku menumpangkan tangan ke atas seorang, dia terima Roh Kudus. Nah, ini pemahaman yang keliru sekali. Nah, dalam pemahaman yang keliru, berangkat dari pemahaman ini, dia kemudian berharap bahwa dia mendapatkan kuasa itu. Karena selama ini sudah membuat orang takjub dengan pedukunannya. Nah, mentalitas seperti Simon ini yang ditegur keras oleh Petrus. Mengapa? Karena rupanya orang-orang begini banyak di gereja juga, banyak di pelayanan. Kalau kita berkhotbah dan orang memberi, ya bagus juga, bukan enggak? Apa memberi respect, orang kemudian mengutip, atau mungkin orang memberi ya berkat materi, nggak apa-apa. Dan itu silakan aja. Karena kita tidak punya tujuan apa-apa. Apakah kita tidak membutuhkan dana, uang? Kita membutuhkan. Tapi kalau tujuan kita berkhotbah untuk itu, ini menjadi lain. Kalau kita melayani, apakah kita tidak membutuhkan dana, transport? Oh pasti. Bensin? Pasti. Parkir, makan siang? Pasti. Dari mana kita makan? Orang cuma itu yang kita lakukan. Alkitab katakan bahwa orang yang melayani Injil hidup dari Injil. Tapi kalau kita melayani, kita berkhotbah, membangun satu pelayanan, membangun satu ceramah, satu narasi, tujuan mendapatkan sesuatu, katakanlah materi, ini menjadi salah. Nah, kalau itu terjadi, Tuhan bukan cuma marah, ini memprihatinkan pekerjaan pelayanan Tuhan karena diisi oleh orang-orang yang menderita seperti Simon juga. Simon ingin mendapatkan sejumlah keuntungan atas kuasa yang bisa dikasih kepada dia. Dengan begitu, waktu dia menumpangkan tangan, orang menerima Roh Kudus. Dan ini sangat berbahaya dalam frame berpikir seorang Simon Magus.
Dan Petrus harus dengan keras sekali menegur dia. Kenapa? Karena dia sesat sekali. Saya tahu ada orang yang pada awalnya baik, tulus, murni, pelayanannya tidak pernah kita ragukan, kemurnian, ketulusan nggak pernah kita ragu atau sanksikan. Tapi dalam perjalanan orang bisa berubah. Nah, cara terbaik kadang-kadang untuk melihat orang itu punya integritas adalah kasih dia kedudukan. Ketika orang mendapatkan kedudukan, dia punya power, kita akan lihat dia punya integritas atau tidak. Dialah orang yang bicara atas nama kebenaran atau tidak. Apalagi orang-orang yang kemudian menggunakan powernya hanya untuk tujuan memperkaya diri. Dan kalau itu benar, ini bukan terjadi di dunia bisnis atau dunia politik saja, tapi juga dalam pelayanan. Dan yang kita lihat di sini adalah itu. Mereka menggunakan bait Allah. Yesus katakan ini rumah doa. Ini rumah tempat orang belajar firman Tuhan. Tapi rumah doa itu kalian jadikan sarana penyamun, tempat orang belajar kebenaran. Justru kalian provokasi orang untuk melakukan hal yang salah. Di tempat itulah kamu ajak orang untuk membenci orang. Di tempat itulah kamu mengkafir-kafirkan orang. Di tempat itulah kamu menyesatkan orang dengan pikiran kamu. Dan orang percaya pada kamu. Dan kamu akan menanggung beban yang jauh lebih berat daripada mereka. Kenapa? Karena kamu pengajar. Kamu punya tanggung jawab lebih besar. Dan saya mengatakan bahwa ketika orang mendapatkan kedudukan, politik tidak selalu jahat. Ada banyak hal yang baik, yang terpuji, yang mulia. Tapi pertanyaan saya, berapa banyak orang yang menggunakan kekuasaan? Berapa banyak orang yang menggunakan powernya, kedudukannya, jabatannya yang strategis untuk berbuat banyak kebaikan buat rakyat, masih tetap menjaga integritasnya sebagai anak Tuhan? Dan itulah pertanyaan buat kita. Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita melayani, apakah kita berkhotbah, kita menulis buku, kita berceramah, kita bikin YouTuber dan segala macam, termasuk di politik, apa di bidang bisnis pun silakan saja. Apa mau pelayanan, ya silakan saja. Tapi kalau kita mencari uang dengan cara begitu atau untuk tujuan mendapatkan uang atau materi, kita melakukan itu, maka ini kesempatan kita untuk bertobat. Karena ini membuat Yesus marah dan hatinya juga pedih. Kenapa? Karena kita gunakan manipulasi semua kesempatan yang dikasih. Seharusnya kehormatan yang kita terima untuk melayani dan menjadi berkat buat orang. Kita halalkan semua cara. Kita ciptakan berbagai macam cara hanya untuk mendapatkan keuntungan pada diri kita sendiri. Kalau itu benar, ini tentu hal yang membuat kita harus duduk dan memikirkan kembali semua pelayanan kita, dan yang terpentinglah bertobat dan ada kesempatan untuk berubah. Terus memberkati dan shalom.